Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Kurniati dengan nomor NIM 23040140, Prodi Bisnis Digital Akselerasi di mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen Bu Selvi Afriyoza, SEMM. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Kewirausahaan. Pertanyaan yang pertama, konsep dan teori kewirausahaan. Konsep kewirausahaan pertama kali muncul pada sekitar abad 17 dan maknanya telah berevolusi sejak saat itu. Banyak yang mengartikan kewirausahaan dengan memulai bisnis sendiri. Mayoritas ekonom percaya bahwa konsep kewirausahaan lebih daripada itu. Bagi beberapa ekonom, seorang wirausahawan adalah orang yang mau menanggung resiko usaha baru jika ada peluang keuntungan yang signifikan. Sementara ekonom yang lain menekankan peran seorang wirausahawan sebagai inovator yang memasarkan produk inovasinya. Ekonom lainnya mengatakan bahwa wirausahawan mengembangkan barang atau proses baru yang diminati pasar dan pada saat bersamaan tidak ada pasokan. Pada pakar bisnis Peter Drucker 1909-2005 mengambil gagasan lebih jauh, benar-benar melakukan perubahan, meresponnya, dan memanfaatkan perubahan sebagai sebuah peluang. Sebagian besar ekonom saat ini sepakat bahwa kewirausahaan merupakan bahan penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja pada masyarakat. Di negara berkembang, usaha kecil yang sukses adalah mesin utama penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah untuk kewirausahaan merupakan strategi penting bagi pembangunan ekonomi. Teori kewirausahaan. Teori kewirausahaan itu ada 4. Yang pertama, teori ekonomi. Mengutamakan peluang usaha, mengenai peluang ekonomi, tapi tidak menunjukkan siapa cenderung menjadi wirausahawan dan bagaimana proses menjadi wirausaha. Ketidakpastian masa datang. Sama dengan peluang ekonomi, wirausaha berani mengambil resiko. Peluang ekonomi itu perubahan kebutuhan barang atau jasa, produk baru, pasar baru, sumber bahan baku baru, cara produksi, dan organisasi baru. Yang kedua, ada teori sosiologis, menjelaskan mengapa berbagai kelompok sosial menunjukkan tanggapan berbeda terhadap peluang usaha, menjelaskan perbedaan antar kelompok sosial, tapi tidak menjelaskan mengapa dalam satu kelompok sosial ada orang yang memilih menjadi wirausahawan, ada yang tidak. Faktor sosial budaya, ketimpangan atau perbedaan kelompok sosial dan masyarakat. Kelompok sosial yang makin direndahkan kedudukan sosialnya makin besar kecenderungan muncul jiwa wirausaha. Yang ketiga, teori psikologis, menjelaskan adanya karakteristik individu yang membedakan wirausaha dan bukan wirausaha. Wirausaha berhasil dan kurang berhasil tanggapan berbeda terhadap peluang usaha. Yang itu ada 2 faktor. Faktor kepribadian, hubungan antara perilaku wirausaha dengan kebutuhan berprestasi, dan faktor kebutuhan dan motivasi berprestasi (AMT). Yang keempat ada teori perilaku, memandang kewirausahaan sebagai kerja atau perilaku, bukan sebagai sifat kepribadian, kemampuan atau perilaku atau praktek kerja, karena dapat dipelajari dan dikuasai secara sistematik dan terencana. Kesuksesan sebagian besar ditentukan sendiri. Keberhasilan wirausaha tergantung dari 3 faktor. Yang pertama, pilihan tempat kerja sebelum memulai wirausaha. Kedua, pilihan bidang usaha, kerjasama dengan orang lain. Ketiga, kecakapan menerapkan manajemen secara tepat. Pertanyaan kedua, fungsi dan proses kewirausahaan. Fungsi itu ada 2, yaitu yang pertama fungsi makro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara di Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Hasil-hasil dari penemu ilmiah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa-jasa yang berskala global yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha yang dinamis. Bahkan para wirausahalah yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, fungsi mikro. Secara mikro, peran wirausaha adalah penanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman 1977, secara umum wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Nah, inovator itu wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru, new product, teknologi baru, the new technology, ide baru, the new image, dan organisasi usaha baru, the new organization. Dan kalau planner itu, wirausaha berperan dalam merancang perencanaan usaha, corporate plan, strategi perusahaan, corporate strategy, ide-ide dan perusahaan, corporate image, dan organisasi perusahaan, corporate organization. Lalu ada proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan diartikan sebagai kegiatan atau tahapan dalam muatan usaha. Secara umum, proses kewirausahaan meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, adanya ide untuk melakukan usaha. Yang kedua, adanya kendala. Yang ketiga, membuat rencana bisnis. Yang keempat, adanya bantuan dari lingkungan. Yang kelima, mempersiapkan strategi memasuki pasar. Yang keenam, menentukan bentuk organisasi usaha. Yang ketujuh, melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha. Yang kedelapan, memelihara semangat kewirausahaan. Nah, proses kewirausahaan fase pertama adalah identifikasi dan evaluasi peluang. Fase ini merupakan fase yang tersulit karena peluang bisnis yang bagus tidak muncul begitu saja, namun merupakan kejelian entrepreneur terhadap lingkungannya. Lalu kemudian peluang ini perlu dievaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan elemen paling kritis dalam proses entrepreneurial, karena melalui kegiatan ini entrepreneur dapat menilai apakah produk tertentu akan memberikan hasil yang memadai dibandingkan dengan sumber daya yang diperlukan. Peluang ini juga harus sesuai dengan keterampilan personal dan tujuan seorang entrepreneur. Fase kedua adalah mengembangkan rencana bisnis dalam rangka memanfaatkan peluang dan menetapkan sumber daya yang diperlukan dan mengelola dengan baik usaha yang terbentuk. Fase ketiga adalah menentukan sumber daya yang diperlukan dalam rangka memanfaatkan peluang yang ada, kemudian berusaha memperoleh sumber daya yang diperlukan. Fase keempat adalah mengevaluasi usaha yang terbentuk. Setelah memperoleh sumber daya, entrepreneur menggunakan sumber daya ini untuk mengimplementasikan rencana bisnisnya. Plan ketiga, identifikasi dan karakteristik kewirausahaan. Identifikasi. Beberapa tokoh pun mengidentifikasikan kewirausahaan itu sendiri sebagai proses yang dilakukan oleh wirausaha. Hisrich, Peters, dan Stepper 2008 mendefinisikan kewirausahaan sebagai sebuah proses menciptakan atau merealisasikan suatu ide oleh seorang individu dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki dan dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya. Zimmer 1996 dalam buku Kewirausahaan yang dikarang oleh Suryana DKK 2001 mengatakan kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Winarto 2003 menggolongkan dua kategori aktivitas kewirausahaan. Pertama, melakukan kegiatan usaha karena melihat adanya peluang usaha atau entrepreneur activity by opportunity. Melakukan kegiatan usaha tertentu sehingga wirausaha dapat dilihat dari tujuan wirausaha dan proses berusaha. Wirausaha yang merupakan kata dasar dari kewirausahaan memiliki beberapa pengertian dari beberapa pemimpin musik atau pertunjukan. Jingan 2001. Menurut Merritt et al. 1982, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Zimmer et al. 2002 mendefinisikan wirausaha sebagai seorang yang dapat menciptakan, mengatur, dan mengembangkan usaha yang baru dengan mengenali kesempatan dan sumber daya yang mendukung, serta menjalaninya dengan
kesepian menghadapi resiko dan ketidakpastian. Karakteristik kewirausahaan. Karakteristik pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan pada dasarnya menitikberatkan pada penciptaan budaya kewirausahaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu wirausahawan potensial untuk mengidentifikasi dan mengejar peluang, tidak terbatas pada peningkatan startup, usaha yang inovatif, dan menciptakan pekerjaan baru melalui pendidikan kewirausahaan yang diberikan dalam pendidikan tinggi. Akan membantu generasi muda untuk mempersiapkan diri dengan menjadi lebih kreatif dan percaya diri dalam melakukan berbagai macam kegiatan. Capaian dalam proses pendidikan kewirausahaan sebagai suatu disiplin ilmu dapat diidentifikasi sebagai berikut menurut Kurako 1997. Yang pertama, membangun kemampuan yang inovatif. Kedua, membina jiwa kepemimpinan. Ketiga, melatih kemampuan berorganisasi. Keempat, membangun kemampuan membuat target pencapaian. Kelima, terlibat dalam penciptaan dan pengelolaan perusahaan. Yang keenam, mampu menciptakan proses nilai bagi pelanggan dengan memanfaatkan peluang yang belum dimanfaatkan. Ketujuh, memiliki orientasi yang kuat dan positif terhadap pertumbuhan kekayaan, pengetahuan, dan pekerjaan. Kedelapan, mudah beradaptasi dengan perubahan, memiliki kemampuan mengambil risiko dan mengubah ide menjadi tindakan. Pertanyaan keempat, model penerapan kewirausahaan dalam dunia bisnis. Dalam konteks penelitian ini, model yang dimaksud adalah model pembelajaran kewirausahaan berbasis kompetensi dan pengalaman, Competence Based and Experience Entrepreneurship Learning, CBE 2L. Dalam pembentukan wirausaha baru, tujuan utamanya adalah untuk mendorong para siswa mengejar impian untuk mengorganisasi kompetensi dan mengoperasikan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Inti model CBE 2L, bagaimana mengembangkan usaha. Semua orang tahu bahwa siswa adalah kaum intelektual muda terpilih untuk mengembangbiakan kreativitas, pertukaran ide, cara melihat, merespon, dan mempelajari hal-hal baru secara energik. Pembelajaran kewirausahaan dengan model CBE 2L memiliki korelasi tinggi dengan keyakinan individu untuk terlibat dalam usaha infrastruktur CBE 2L seperti sumber daya kewirausahaan, fasilitas pendukung kegiatan, akses pasar, relasi bisnis, dan teknologi memainkan peran penting dalam membentuk budaya kewirausahaan dan dalam mendorong setiap siswa untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Menurut Anderson dan Jack 2008, 99% dari UKM mampu menciptakan ratusan ribu pekerjaan, mampu menciptakan kontribusi ekonomi dan sosial. Mereka menjadi mesin pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Kewirausahaan didefinisikan sebagai katalitasi inovasi atau untuk menciptakan perubahan radikal, membawa inovasi ke pasar, menciptakan nilai tambah bagi individu dan masyarakat, meningkatkan kesempatan sosial dan komersial. Fredzen, Loughlin, dan Shaw 2005. Oleh karena itu, model CBE 2L dirancang fokus pada upaya yang pertama, menyampaikan pengetahuan yang berguna bagi pengembangan budaya kewirausahaan. Yang kedua, menyampaikan metode atau alat untuk menganalisis dan membina lingkungan bisnis dan mengembangkan rencana bisnis. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan, drive, dan potensi kewirausahaan. Yang keempat, merangsang berpikir kreatif, mendorong semangat untuk mengejar dan mendukung perilaku kewirausahaan. Yang kelima, mengembangkan sikap individu yang positif, mampu mengatasi dan mengubah hambatan menjadi peluang. Dan yang keenam, mendukung startup bisnis dan pengembangan usaha. Pertanyaan yang kelima, mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Dalam berwirausaha, kemajuan usaha sangat bergantung kepada kreativitas ide para wirausahawan. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki usaha. Kreativitas sangat berpengaruh terhadap inovasi, begitupun sebaliknya, inovasi dapat berkembang apabila dilandasi dengan kreativitas. Hubungan kreativitas dan inovasi yaitu sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas menjadi suatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa inovasi terbentuk dari ide kreatif yang dimiliki para wirausahawan. Semakin ketatnya persaingan bisnis, maka seorang wirausaha harus semakin pandai untuk mencari atau membuat strategi bisnis yang tepat dan inovatif dengan cara memulai memperhatikan serta meninjau produk yang sudah dilakukan. Pondok aroma vegetarian itu contohnya.
dan menetapkan produk yang dianggap tepat. Dalam membuat suatu produk diperlukan kreativitas inovasi yang tiada henti yang harus terus dilakukan dalam mengembangkan produk sehingga produk semakin digemari konsumen. Strategi mengoptimalkan kreativitas dan inovasi produk merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kreativitas pemasaran suatu produk. Karena kalaupun suatu produk sudah baik, kualitasnya, harganya terjangkau, dan pendistribusiannya sudah tepat, tetapi jika strategi, kreativitas, dan inovasi kurang mempunyai peranan terhadap penjualan dari suatu produk, maka tidak menutup kemungkinan volume penjualan akan menurun dan mengakibatkan produk tersebut tidak terjual secara lanar sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan. Kegiatan strategi dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi terhadap produk yang ditawarkan sangat menunjang perusahaan dalam peningkatan konsumen. Alternatif tersebut beraneka ragam tergantung dari kondisi dan kemampuan perusahaan, sehingga kegiatan strategi pemasaran melalui kreativitas dan inovasi produk yang dijalankan oleh perusahaan benar-benar dapat meningkatkan volume penjualan sebagaimana yang diharapkan perusahaan. Jadi peranan strategi, kreativitas, dan inovasi produk sangat mempengaruhi tingkat volume penjualan yang telah ditargetkan pihak perusahaan. Semakin tinggi kreativitas dan inovasi produk yang dilakukan perusahaan, makin besar pula tingkat pencapaian realisasi yang diharapkan perusahaan. Sekian presentasi dari saya mengenai kewirausahaan. Semoga bermanfaat dan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.